Di dunia bawah laut Bikini Bottom, ada banyak karakter unik yang telah menghibur kita selama bertahun-tahun. Salah satu yang paling menarik perhatian, namun seringkali tidak mendapat sorotan penuh adalah Mrs. Puff, guru sekolah perahu yang tampak sederhana. Tapi, di balik itu, tersembunyi kisah masa lalunya yang kelam, hubungan keluarga yang tragis, dan rahasia besar yang jarang diketahui oleh para fans. Jadi, siapa sebenarnya Nyonya Puff? Mengapa ia begitu cemas setiap kali SpongeBob masuk ke ruang kelasnya? Dan bagaimana ia sampai di Bikini Bottom? Sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan membongkar semuanya. Semua informasi ini aku dapat dari sumber informasi yang valid. So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Mrs. Puff pertama kali diperkenalkan di episode Boating School, yang menjadi salah satu episode awal dalam musim pertama SpongeBob SquarePants. Karakter ini diciptakan untuk menambah dimensi baru dalam kehidupan SpongeBob, perjuangan untuk mendapatkan lisensi mengemudi perahu. Dalam proses kreatifnya, Stephen Hillenburg, pencipta serial ini, ingin membuat karakter yang dapat mencerminkan pengalaman guru sebenarnya. Seperti sabar menghadapi murid yang sulit, tapi juga penuh keterbatasan manusiawi. Awalnya, Stephen Hillenburg mengajukan karakter ini pada tahun 1997, namun pihak Nickelodeon menginginkan bahwa mereka hanya akan memproduksi acara tersebut jika SpongeBob adalah seorang anak yang bersekolah. Hillenburg siap memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Nickelodeon karena menulis SpongeBob sebagai anak usia sekolah. Hal ini bertentangan dengan visi kreatifnya. Namun, dia memunculkan karakter Mrs. Puff dan sekolah perahunya sebagai bentuk kompromi yang memungkinkan SpongeBob untuk bersekolah sebagai orang dewasa. Hillenburg sendiri memiliki latar belakang sebagai guru biologi laut sebelum menciptakan SpongeBob. Ia mengaku bahwa Mrs. Puff adalah salah satu karakter yang ia rancang untuk menyampaikan humor sekaligus mengingatkan kita tentang perjuangan seorang pendidik. Riwayat hidup Nyonya Puff sangat misterius dan tidak diketahui. Tetapi jelas bahwa masa lalunya penuh dengan kemalangan dan aktivitas kriminal. Semua kerabatnya yang diketahui sudah meninggal, tetapi diketahui bahwa garis keturunan keluarganya telah tinggal di dan sekitar Bikini Bottom sejak zaman Old West. Namun, Nyonya Puff tidak tumbuh besar di Bikini Bottom saat masih kecil. Ia lahir di kota yang tidak dikenal dengan ayah yang tidak disebutkan namanya, dan ibu yang tidak diketahui selama tahun-tahun awalnya. Dalam Camper Gary, saat Nyonya Puff hendak jatuh dari tebing, ia menyebutkan bahwa ibunya selalu berkata bahwa ia akan pergi seperti ini, yang menyiaratkan bahwa mereka memiliki hubungan yang tegang. Saat masih kecil, ia mengadopsi siput peliharaan berwarna ungu, yang hidup lama setelahnya, dan masih hidup dalam The Sponge Who Could Fly. Nyonya Puff menjadi guru dan mendirikan sekolah perahu bawah air pertama. Dia menjalankan sekolah ini hingga masalah hukum yang tidak disebutkan memaksanya ditutup, seperti yang disebutkan dalam No Free Rides. Tanpa pekerjaan, dia melakukan penerbang penuh waktu dengan menggunakan topeng ski sebagai penyamaran, seperti yang terlihat dalam komik Puff's Pageant. Dia masih menyimpan topeng skinya untuk berjaga-jaga jika keadaan memburuk lagi, seperti yang terungkap dalam Lighthouse Louie dari sebuah surat kabar. Nyonya Puff tinggal di New Kelp City hingga dia melarikan diri, seperti yang dinyatakan dalam New Kelp Post. Dalam Arbor Day Disarray, Nyonya Puff mengungkapkan bahwa dia dulu bekerja di Shell City, lalu melarikan diri, dan dia hampir ditangkap setelah diadukan oleh hewan peliharaan pohonnya. What really happened when I pulled that job in Shell City? Setelah pindah ke Bikini Bottom, Mrs. Puff memutuskan untuk membuka sekolah perahu. Sekolah ini melayani warga Bikini Bottom yang ingin mendapatkan lisensi mengemudi perahu, salah satu alat transportasi utama di kota ini. Sayangnya, karir mengajarnya diwarnai oleh tantangan besar. Dan tantangan itu memiliki satu nama, yaitu SpongeBob SquarePants. Meski SpongeBob adalah murid yang sangat bersemangat, ia juga sangat ceroboh. SpongeBob sudah berkali-kali gagal dalam ujian mengemudi. Bahkan, kegagalannya seringkali berujung pada kehancuran fisik bagi Mrs. Puff dan kota Bikini Bottom. Tak heran, Mrs. Puff selalu tampak cemas setiap kali SpongeBob masuk kelasnya. Nyonya Puff sangat paranoid dan memiliki riwayat ketidakstabilan mental. Dalam No Free Rides, tersirat bahwa ia harus pindah ke kota lain dan memulai hidup baru dengan nama baru dari masa lalu. Nyonya Puff tampaknya memiliki riwayat yang agak sangat gelap menurut berbagai episode dan mungkin juga menunjukkan ketidakstabilan mental yang jauh lebih menyeramkan. Faktanya, berbagai episode menunjukkan bahwa dia telah tinggal di kota yang berbeda, mengajar di sekolah perahu yang berbeda, dan bahwa Mrs. Puff bukanlah nama aslinya. Ini mungkin karena kegagalan sebelumnya dengan seorang siswa yang mungkin memiliki kecemasan atau kurangnya akal sehat yang sering diderita SpongeBob.
Ini sedikit dikonfirmasi dalam Lighthouse Louie, di mana sebuah berkas berlabel Mrs. Puff dapat dilihat di belakang gagang panci masak dan dekat dengan gambar Mr. Krabs dengan hati di atasnya. Ini semua terlihat saat SpongeBob membersihkan mercusuar sekolah perahu. Hal ini kembali dikonfirmasi dalam Lighthouse Louie ketika koran lama New Cal Post berjudul Guru Perahu Gila Melarikan Diri dan bertanggal 21 Oktober terlihat berhenti di saat yang tepat. Hal ini sekali lagi mengkonfirmasi ketidakstabilan mental dan sejarah kelam Nyonya Puff. Subjudul pada koran tersebut juga berbunyi, mengalihkan perhatian pihak berwenang dengan hewan balon, yang persis seperti yang diharapkan Nyonya Puff untuk diingat ketika ia mencoba mencuri kendaraan perahu SpongeBob dalam No Free Rides. Mrs. Puff memiliki nama lengkap Penelope Puff, sebuah nama yang baru terungkap di musim-musim selanjutnya. Sebelum ia tinggal di Bikini Bottom, Mrs. Puff hidup di kota lain bersama suaminya, namun kehidupan bahagianya berakhir tragis ketika Mr. Puff meninggal sebuah insiden yang tidak dijelaskan secara detail. Yang lebih aneh, Mr. Puff diubah menjadi lampu pajangan, seperti yang terlihat di beberapa episode. Tragedi ini memberikan trauma mendalam bagi Mrs. Puff. Kehilangan suaminya tidak hanya menghancurkan kehidupannya, tetapi juga memaksanya untuk pindah ke Bikini Bottom untuk memulai kehidupan baru. Meskipun sangat sedikit informasi mengenai keluarga Nyonya Puff ini, kami berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai keluarganya. Polene Puff, dalam Best of the West, nenek moyang Mrs. Puff di daerah barat adalah salah satu penghuni utama Bikini Gulch yang membantu nenek moyang SpongeBob, SpongeBob SquarePants. Dia sangat mirip dengan Mrs. Puff di masa kini, dengan suara, tingkah laku, dan kelompok teman yang sama. Dia adalah seorang penari di Krusty Cantina yang berbagi kereta kuda laut dengan Peppy Krabs dan Hopalong Squidward Tentacles. Dia dan teman-temannya memiliki kebencian yang nyata terhadap plankton di daerah barat. Setelah Dead Eye Plankton dikalahkan oleh SpongeBob, dia bahkan membayar hanya untuk menginjaknya berulang kali. Mrs. Puff dulunya menikah dengan ikan buntal lain bernama Tuan Puff. Karena ia telah tidak ada yang diketahui tentang kepribadiannya atau bagaimana ia bertemu dengan istrinya. Ia ditangkap oleh nelayan dan diubah menjadi lampu ajaib yang tidak ingin dibicarakan oleh Mrs. Puff. Namun, ia diketahui telah memberitahu SpongeBob tentang nasib suaminya, karena mereka sangat dekat. Ayah Mrs. Puff muncul dalam adegan yang dihapus dari Doing Time. Tidak diketahui apakah ayahnya muncul secara fisik atau melalui kilas balik. Diasumsikan bahwa ia kemungkinan muncul selama adegan di mana Mrs. Puff bertanya pada dirinya sendiri di mana ia melakukan kesalahan dalam hidup dan kemudian merenungkan pendirian sekolahnya. Ia tercantum dalam kredit episode tersebut yang menyebutkan Tom Kenny sebagai pengisi suaranya. Sebagai seorang guru yang memiliki sekolah mengemudi, Mrs. Puff memiliki tradisi unik yang diterapkan di sekolahnya. Setiap minggu, Mrs. Puff menugaskan satu siswa di kelasnya untuk berperan sebagai pengawas aula. Ketika giliran siswa menjadi pengawas aula, ia memberi mereka seragam khusus. Pengawas aula harus berpatroli di aula sekolah berperahu dan menjaga ketertiban selama 1 hari sekolah penuh. Mrs. Puff mengidolakan Henrik Fjord, sang penemu perahu bermotor. Seperti yang ditunjukkan dalam komik Puff's Pageant, dia dan kelas sekolah perahunya mementaskan drama musikal berdasarkan kehidupan Henrik setiap tahun. Tradisi tahunan lainnya di sekolah Mrs. Puff adalah hari berfoto. Pada kesempatan ini, Mrs. Puff menyewa seorang fotografer ikan untuk mengambil foto murid-muridnya untuk buku tahunan. Buku tahunannya memiliki frasa kenangan yang menyadari dengan gambar kerucut lalu lintas di sampul depannya. Di sekolah berperahu merupakan suatu kesopanan bagi para siswa untuk memberikan apel guru kepada Mrs. Puff saat mereka datang ke kelas. Sebagai siswa yang sangat antusias, SpongeBob dikenal sering membawa apel dan Mrs. Puff bahkan memiliki sekotak penuh apel dari SpongeBob di bawah mejanya. Selain menjadi guru perahu yang cerdas namun mudah stres, Mrs. Puff memiliki sejumlah hubungan unik dengan beberapa penduduk Bikini Bottom. Mrs. Puff terungkap memiliki seorang suami dalam episode Krusty Love. Namun, suaminya meninggal dunia dan berubah menjadi lampu di sebuah toko souvenir. Sejak saat itu, ia mengalami kesulitan untuk pulih dari tragedi ini dan SpongeBob menyatakan bahwa ia tidak suka membicarakannya. SpongeBob telah bersekolah di Mrs. Puff's Boating School sejak sekolah itu didirikan. Dia adalah murid pertama yang datang ketika Mrs. Puff mengumumkan sekolah itu dibuka. Dia adalah murid yang sangat patuh dan bermaksud baik, yang tahu jawaban dari setiap pertanyaan, selalu mendapat nilai terbaik dalam ujian lisan, dan terobsesi untuk mendapatkan bintang Good Noodle yang dipajang Mrs. Puff di dekat papan tulisnya. Nyonya Puff cenderung lebih peduli pada Squidward daripada SpongeBob karena memiliki keterampilan mengemudi yang baik, tidak seperti SpongeBob. Bahkan ditunjukkan bahwa dia menggambarkannya dalam sebuah dokumenter sebagai pendayung yang baik. Mereka juga memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap SpongeBob.
Tuan Krabs dan Nyonya Puff telah berpacaran secara diam-diam selama sedikitnya 16 tahun. Dalam Whirly Brains, Nyonya Puff dan Tuan Krabs berkencan di belakang tempat sampah. Disebutkan bahwa mereka telah menjalin hubungan selama 16 tahun. Dalam Feral Friends, mereka hampir sebelum berubah menjadi makhluk liar. Nyonya Puff bersama Sandy, Karen, dan Pearl. Nyonya Puff adalah salah satu dari 4 Gal Pals bersama dengan Karen, Sandy, dan Pearl. Karen dan Sandy bersimpati dengan Nyonya Puff atas stresnya yang terus-menerus karena SpongeBob. Dalam A Cabin in the Kelp, Gal Pals pergi berkemah bersama. Episode tersebut mengungkapkan bahwa Karen, Sandy, dan Nyonya Puff telah bersama dalam kelompok mereka selama bertahun-tahun, menunjukkan kekuatan dan umur panjang persahabatan mereka. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang Mrs. Puff? Apakah kalian pernah memperhatikan detail-detail ini sebelumnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di pembahasan karakter berikutnya.